Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jalim an namsin an sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa'al islam bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukra ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadhalillah ta'ala ila hadrat nabil mustafa syaitina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tsaji wa dzurriyyatihi wa libitika mana khususan khasatan ila muslim ada kitab pedoman keanuan wa jamin talamidhi wa masyikhina wa masyikhina wa mu'alif kitab alati ta'alamna wa lamna wa sallallahu ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab pedoman keanuan jilid 1, yang mana untuk hari ini akan menerangkan yaitu bab yang ke-12, menerangkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'ilmi fid dharain amin. Bab yang nomor 12 ini menerangkan tentang tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Jadi percaya pada hari kiamat, maksudnya percaya akan datangnya hari kiamat, terjadinya hari kiamat, itu termasuk salah satu rukun iman. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan waktunya terjadi hari kiamat. Nah, oleh karena itu pada saat Nabi Muhammad SAW ketika beliau itu ditanya oleh malaikat Jibril tentang datangnya hari kiamat, beliau itu menjawab bahwasanya tidaklah orang yang ditanya itu lebih tahu daripada orang yang bertanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf, beliau itu berfirman yang bunyinya yaitu yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Saya ulang. Yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Surat Al-A'raf ayat 187, yang artinya firman-Nya Allah tersebut yaitu mereka, maksudnya penduduk Mekah, itu bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapan datangnya. Katakanlah, wahai utusanku, kepada mereka, sesungguhnya pengetahuan, maksudnya kapan terjadinya, hanya ada di sisi Tuhanku. Maksudnya yang mengetahui tentang terjadinya hari kiamat itu kapan, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Nah, tidak seorang pun yang dapat menjelaskannya waktu terjadinya selain Dia. Nah, namun walaupun toh kapan terjadinya hari kiamat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri, namun banyak tanda-tanda yang menunjukkan akan datangnya hari kiamat. Nah, di antaranya
tanda-tanda yang sudah terjadi adalah apa? Yaitu telah wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi telah wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW itu merupakan tanda akan datangnya hari kiamat, tentang akan terjadinya hari kiamat. Nah, B yaitu wafatnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu juga menjadi tanda akan terjadinya hari kiamat, akan datangnya hari kiamat. C, banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya, seperti disebutkan dalam hadis Imam Muslim. Di tanda hari kiamat diantaranya yaitu jika sudah ada banyak anak yang durhaka, yang berani kepada orang tuanya. Nah, yang D yaitu banyak orang miskin bermegah-megahan dalam mendirikan bangunan. Nah, jika sudah banyak orang yang tidak mampu, yang miskin, tapi malah dia itu bermegah-megahan di dalam membuat rumah, bagus-bagusan membuat rumah, itu juga merupakan tanda akan datangnya hari kiamat. Nah, sedangkan tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya kiamat itu adalah munculnya Imam Mahdi. Jadi ketika Imam Mahdi ini telah muncul di dunia ini, maka menunjukkan hari kiamat itu sudah dekat. Lah, Imam Mahdi itu siapa? Beliau itu adalah keturunan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, tanda yang menunjukkan akan dekatnya kiamat yang B itu yaitu keluarnya Dajjal. Jadi di antara tanda yang jelas menunjukkan dekatnya hari kiamat itu adalah munculnya Dajjal dari daerah Asbihan. Nah, Dajjal itu berada di dunia itu selama 40 hari. Jadi cuma 40 hari. Setelah itu Dajjal akan meninggal dunia. Nah, 40 hari itu sehari maksudnya hari pertama itu, sehari pertama itu seperti setahun. Lamanya itu seperti setahun. Nah, sehari seperti sebulan. Hari kedua, satu hari itu seperti sebulan lamanya. Nah, sehari seperti seminggu. Nah, sehari yang ketiga itu bagaikan 1 minggu. Nah, di hari yang tersisa, berarti hari keempat dan seterusnya sampai 40 hari, genapnya 40 hari, itu seperti hari yang kalian alami saat ini. Jadi biasa 24 jam per harinya. Nah, Dajjal itu yaitu kekal. Maksudnya Dajjal, maaf ya. Dajjal itu kelak itu akan terbunuh yaitu di tangan Nabi Isa alaihissalam. Di mana terbunuhnya Dajjal yaitu di Baitul Maqdis. Jadi kalau yang ada di sini itu diterangkan bahwasanya yang membunuh Dajjal itu nanti adalah Nabi Isa alaihissalam. Namun ada riwayat yang lain yang mengatakan bahwasanya nanti itu yang membunuh Dajjal itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Nah, tanda akan dekatnya hari kiamat yang C itu turunnya Nabi Isa alaihissalam.
Jadi Nabi Isa alaihissalam itu belum wafat. Sampai hari ini belum wafat. Tapi diangkat ke langit. Nabi Isa itu diangkat ke langit. Nah, menjelang hari kiamat nanti, Nabi Isa itu akan turun lagi ke dunia. Nah, itu ketika Nabi Isa turun lagi ke dunia ini, itu menunjukkan atau menjadi tanda akan dekatnya terjadinya hari kiamat. Nah, di tanda yang menunjukkan akan dekatnya hari kiamat yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Jadi termasuk tanda dekatnya kiamat adalah datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, kapan? Yaitu setelah kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Nah, mereka itu adalah keturunan dari Nabi Adam alaihissalam, dari Yafis bin Nuh alaihissalam. Nah, Nabi Nuh itu zaman perlu tahu, Nabi Nuh itu punya 3 putra. Siapa? Nomor 1 yaitu Sam, namanya Sam. Nah, yang kedua itu Ham, yang kedua Yafis. Nah, Sam itu melahirkan bangsa Arab, Persia, dan Romawi. Adapun Ham, putranya Nabi Nuh yang bernama Ham, itu menurunkan bangsa Kitbi, bangsa Kibti, dan Barbar serta Sudan. Nah, sedangkan Yafis, putranya Nabi Nuh yang bernama Yafis, ini akan menurunkan bangsa Ya'juj Ma'juj, Turki dan Slavia. Nah, selanjutnya tanda yang menunjukkan akan dekatnya hari kiamat yaitu robohnya Ka'bah. Di roboh Ka'bah yang ada pada saat ini itu nanti kalau sudah mendekati hari kiamat itu akan roboh. Nah, robohnya Ka'bah itu di tangan siapa? Ya di tangan orang Ethiopia, yaitu setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, salah satu yang menjadi tanda dekatnya hari kiamat itu adalah apa? Robohnya Ka'bah oleh orang-orang Habasa atau Ethiopia. Nah, tanda selanjutnya yang menunjukkan akan dekatnya hari kiamat yaitu yaitu matahari terbit dari tempat terbenamnya. Kalau untuk saat ini kan kita tahu matahari itu terbit dari mana? Dari arah timur. Dari arah timur. Nah, terbitnya itu di arah barat. Nah, nanti ketika sudah dekat hari kiamat, matahari itu terbitnya dari tempat terbenamnya yaitu dari arah barat. Nah, jadi kalau matahari ini sudah terbit dari arah barat, ini menunjukkan sudah dekatnya hari kiamat kubro. Nah, tanda yang menunjukkan sudah dekatnya hari kiamat yang G yaitu diangkatnya Al-Quran dari mushaf dan hati manusia. Jadi kelak ketika mendekati kiamat, Al-Quran itu akan hilang dari para penghafalnya. Kertas yang sebelumnya itu bertuliskan Al-Quran itu akan bersih dari tulisan. Nah, hal itu menjadi tanda bahwa kiamat sudah dekat. Nah, perkara yang menunjukkan akan datangnya hari kiamat sudah dekat, yang H yaitu keluarnya binatang melata, maksudnya dabah. Nah, binatang itu dapat membedakan antara orang mukmin dan orang kafir. Nah, orang mukmin itu akan terlihat layaknya bintang yang bercahaya, maksudnya bersinar, dan akan dicap mukmin, yaitu di antara kedua matanya. Nah, sedangkan orang kafir
itu akan diberi tanda tulisan kafir dengan tanda hitam. Nah, tanda yang menunjukkan akan dekatnya hari kiamat selanjutnya yang I, yaitu tiupan angin. Tiupan angin. Jadi nanti itu ketika hari kiamat itu sudah dekat, itu akan datang sebuah angin. Nah, datangnya angin yang mencabut nyawa semua orang mukmin. Jadi ketika angin itu datang, semua orang mukmin itu akan menghirup angin tersebut. Nah, ketika orang mukmin ini menghirup angin tersebut, dia akan mati seketika dengan nyaman. Nah, sehingga tidak ada satu orang pun yang beriman di muka bumi setelah itu. Nah, pada saat itulah akan terjadi hari kiamat. Nah, tanda yang menjadi tanda akan dekatnya hari kiamat yang selanjutnya, yaitu yang J, itu keluarnya api. Keluarnya api dari kota Aden, Yaman. Jadi ketika sudah mendekati hari kiamat di daerah Aden, Yaman, negara Yaman itu akan muncul api yang sangat besar. Nah, api itu akan menggiring manusia pada sebuah tempat. Nah, kesimpulan dari apa yang telah kita terangkan mulai awal hingga akhir, kesimpulannya iman akan datangnya hari kiamat itu ada sebuah keniscayaan yang tidak bisa dipungkiri. Nah, hari kiamat atau juga dikenal dengan hari pembalasan itu adalah hari di mana semua amal, maksudnya perbuatan yang dilakukan oleh manusia dan jin itu akan mendapatkan pembalasan yang setimpal dari zat penguasa alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di hari itu semua perbuatan kita, baik itu yang perbuatan baik ataupun perbuatan jelek, itu semua oleh Allah akan dibalas dengan pembalasan yang setimpal. Walau toh perbuatan itu termasuk perbuatan yang kelihatannya remeh, walau toh kelihatan sekecil semut budak, itu nanti pasti akan dibalas oleh Allah. Jika perbuatannya itu baik, maka akan dibalas dengan kebaikan juga. Namun ketika perbuatan itu jelek, maka akan dibalas kejelekan juga. Nah, jadi tidak ada yang tahu, terusnya kesimpulan tadi, tidak ada yang tahu kapan tibanya hari kiamat itu. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah memberikan tanda-tanda datangnya hari itu. Nah, di antara tanda itu adalah apa? Munculnya Imam Mahdi, terbitnya matahari dari barat, turunnya Nabi Isa, munculnya Ya'juj Ma'juj dan lain-lain. Sekarang sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, latihan soal. Jadi jawablah pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan yang nomor 1, siapa yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang datangnya hari kiamat? Yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang akan datangnya hari kiamat itu siapa? Ini berarti menyebutkan namanya, ya, namanya orang tersebut. Nah, nomor 2, pertanyaan nomor 2, adakah orang yang tahu kapan tibanya hari kiamat? Nah, dari di antara manusia yang ada itu apakah ada yang tahu kapan tibanya hari kiamat? Jawaban berarti apa? Antara ada dan tidak.
Nah, nomor 3, pertanyaan nomor 3, sebutkan tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi hingga saat ini itu apa saja tanda datangnya hari kiamat? Nomor 4, Imam Mahdi adalah seorang keturunan dari sahabat siapa? Imam Mahdi itu termasuk keturunan dari sahabat yang bernama siapa? Pertanyaan yang nomor 5, di manakah Dajjal akan muncul? Jadi nanti itu Dajjal akan muncul di muka bumi ini di mana? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ada kurangnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.